seorang pemain yang saya pikir layak untuk masuk ke tim nasional. Sayang memang kalau dia terbuang. Ini pemain diaspora, ya, ada berada di luar, ya. Namanya Gabriel Hofking. Dia bermain sekarang di Tottenham Hotspur. Ini gelandang yang sangat baik. Masalahnya bahwa Gabriel ini tidak mempunyai paspor. Berbeda tentunya dengan yang lain yang punya 2 paspor kan. Kalau Gabriel Jardim juga itu punya paspor Indonesia. Nah, Gabriel ini tidak memiliki itu. Sehingga Bima Sakti menyayangkan bahwa dia tidak boleh dibawa, tidak bisa dibawa karena tidak punya paspor. Padahal memang kalau diupayakan itu bisa sebenarnya. Walaupun mungkin hanya ya 4 bulan ke depan, ya kita jangan menyerah sebenarnya. Kalau memang serius, ya mengapa tidak digenjot? Kalau ini untuk urusan negara, ya untuk membawa di Piala Dunia, saya pikir bisa. Memang kelihatan ini mepet, karena Bima Sakti, seakan ini sudah mepet, tidak mungkin lagi. Karena kan kalau kita bisa melihat juga yang sebelum-sebelumnya kan, wah itu sampai setahun, bahkan lebih dari setahun pengurusan untuk naturalisasi. Sudah saatnya PSSI dan pelatih timnas U17 Bima Sakti memanggil segera pemain keturunan. Jangan ada lagi si paling anti naturalisasi. Sudah bisa kita lihat dalam laga uji coba 3 kali, hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Apalagi yang sangat memalukan tidak bisa menang melawan klub SSB lokal. Bima Sakti sudah mengatakan pihaknya tidak bisa memanggil Gabriel Hofking untuk persiapan Piala Dunia U17 2023. Hal seperti ini memang sering terjadi pada Indonesia. Selalu lambat melakukan segala proses administrasi, menunggu viral baru bergerak. Inikah slogan Indonesia Maju? Tipikal jajaran pelatih aja seperti tidak berniat mendatangkan pemain yang berguru di Eropa. 3 bulan bukan waktu yang lama untuk mempersiapkan dengan matang sebuah tim. Apalagi timnas U17 kali ini semuanya diisi pemain lokal yang rata-rata berasal dari klub akademi lokal. Negara Eropa, Afrika, Asia, Amerika Latin sudah siap untuk Piala Dunia. Sementara Bima Sakti masih sibuk dengan tim lokal Pride. Berbicara tentang pemain keturunan, pemain Tottenham Hotspur U18 ini memang menjadi incaran untuk mengisi kekuatan pada timnas U17 menjelang Piala Dunia maupun untuk agenda pada tur ke Jerman. Saat ini Bima Sakti dan para manajemen timnas U17 belum sama sekali menargetkan pemain keturunan pada timnas U17 dan saat ini hanya fokus pada pemain lokal saja untuk persiapan demi persiapan menghadapi Piala Dunia. Sebagai penggemar sepak bola, kita merasa sangat kecewa jika Bima Sakti maupun PSSI tidak bergerak cepat menambah pemain keturunan yang kita lihat dari segi kualitas dan mental maupun fisik sangat berbeda jauh ketimbang pemain lokal. Banyak berbagai spekulasi saat ini agar PSSI cepat mencari pelatih baru untuk timnas U17. Jika berbicara pemain keturunan asli Indonesia, banyak sekali yang menimba ilmu di luar negeri maupun akademi sepak bola Eropa. Mari kita buang jauh-jauh idealis tentang si paling anti keturunan. Ini demi bangsa yang besar menghadapi pemain kelas dunia pada Piala Dunia ini. Pemain keturunan Indonesia Gabriel lahir di London, Inggris pada 24 Januari 2006. Kabarnya, ayahnya berasal dari Indonesia dan ibunya dari Amerika Serikat keturunan Tiongkok. Ketua PSSI Erick Thohir mengisyaratkan tidak masalah melakukan naturalisasi untuk timnas Indonesia U17. Asalkan pemain keturunan itu bersedia untuk datang ke Indonesia. Gabriel Hanwilhoff juga membawa Tottenham Hotspur U18 menjuarai Premier League U18 pada 2022-2023. Pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan ini membukukan 13 penampilan dengan perolehan 2 gol dan 1 kartu kuning. Gabriel Hanwilhoff juga sudah pernah membela timnas Inggris U16 2 kali ketika menghadapi timnas Skotlandia dan timnas Turki U16 pada 2021. Gabriel punya profil yang cukup menarik sebagai pemain muda. Dia masuk dalam skuad Tottenham yang bermain di Premier League U18. Namanya juga masuk dalam Next Generation, pilihan The Guardian edisi 2022. Sementara itu, PSSI membela Bima Sakti yang diragukan netizen di timnas Indonesia U17. PSSI membela pelatih timnas Indonesia itu yang kemampuannya diragukan oleh netizen dalam mengasuh Arkan Kakak dan kawan-kawan jelang Piala Dunia U17 tersebut. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali menyokong posisi Bima Sakti sebagai juru latih di skuad Belia Merah Putih di tengah keraguan yang dilontarkan netizen
atas kemampuan mantan gelandang timnas Indonesia. Jangan langsung dinilai sekarang, dia tidak sendirian, dia di backup oleh Frank Warmoth dan Indra Safri. Jadi tidak memutuskan sendiri, semua keputusan pasti didiskusikan, ungkap Amali. Mengenai latih tanding timnas Indonesia dengan Barcelona dan Kashima Antlers, Amali mengaku tidak sedikit hal yang wajib diperbaiki. Banyak hal yang harus dibenahi, tadi sempat diskusi. Saya mendampingi ketua umum dengan coach Indra Safri dan konsultan teknik Frank Warmoth. Dia sudah memaparkan beberapa hal yang perlu dibenahi. Mengenai uji tanding menghadapi Korea Selatan sebelum berangkat ke Jerman, Amali mengaku sedang mempersiapkan segalanya dan berharap seleksi pemain sudah membuat penghuni timnas Indonesia U17 semakin sedikit. Dari skuad yang sudah ada kemungkinan tambahan 42 pemain dari seleksi 12 kota, dan ini semakin mengerucut sehingga nanti ujungnya yang dibawa ke Jerman itu tinggal sekitar 30-an pemain. Bahkan kalau bisa, tadi diskusi dengan Frank Warmoth itu kemungkinan bisa diturunkan lagi. Jadi kita mau bawa yang benar-benar sudah berkualitas sesuai dengan standar paparnya. Timnas Indonesia U17 sudah melakukan persiapan menuju Piala Dunia U17 sejak Juli. Pemusatan latihan dilakukan seiring dengan seleksi pemain di berbagai kota. Pada pekan lalu, anak asuh Bima Sakti ini kalah 0-3 dari Barcelona Juvenil dan takluk 2-3 dari Kashima Antlers U18.